Baik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi matematika wajib khusus kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2, materi semester genap kita di awal tahun pelajaran ini, yaitu tentang fungsi. Fungsi ini kita berbicara banyak, yang kita merujuk nanti pada asesmennya atau merujuk pada soal-soal nanti, yaitu tentang fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Baik, sebelum kita mulai, persiapkan semua dengan baik. Pak Guru beri waktu kurang lebih 5 menit untuk kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik, berdoa selesai. Kita langsung pada materi kita. Pak Guru harap semuanya menggunakan headset supaya pendengarannya lebih baik atau lebih maksimal lagi. Karena kalau hanya menggunakan speaker laptop atau HP itu tidak terlalu efektif. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, materi pokok kita tentang fungsi. Karena kita belajar dari rumah, daring, dengan Pak Guru sendiri, Robertus Waduh Labekilo SPD. Baik, kita lanjut. Fungsi. Yang pertama kita berbicara mengenai pengertian dari fungsi. Kalian perhatikan di situ. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang mana setiap X pada himpunan A dipasangkan atau dihubungkan dengan hanya satu pada himpunan B, yaitu Y pada himpunan B. Seperti pada gambar di situ ada 3 contoh himpunan, dibuat diagram Venn A, B dengan C. Kamu perhatikan di situ gambarnya itu dipasangkan masing-masing satu. Jadi pada diagram A, satu anggotanya 1 2 3, yang diagram yang pertama, diagram Venn yang pertama, 1 2 3 dipasangkan dengan tepat satu dan hanya satu pada anggota dia himpunan B. Jadi 1 2 3, 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke A, 3 juga dipasangkan ke A. Begitu pula yang diagram himpunan Venn gambar B dan juga gambar C. Bisa dipahami? Itu masih dalam kategori mudah. Yang berikut kita lihat yang ketiga. Itu keterangannya. Jika relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut, maka tidak boleh ada 2 atau lebih pasangan terurut yang mempunyai unsur pertamanya sama. Jadi kalau pada saat dibuat himpunan kurung kurawal, pasangan berurutnya X, Y itu tidak boleh ada pada unsur pertamanya itu X-nya itu tidak boleh ada angka yang sama atau bilangan yang sama pada kurung kurawal berikutnya. Yang kedua, jika relasi dinyatakan dengan diagram panah, maka tidak boleh ada hubungan bercabang. Jadi tidak boleh lebih. Jadi X himpunan pada A
anggota X-nya itu tidak boleh bercabang. Misalnya satu itu tidak boleh bercabang lebih satu, misalnya satu ke A, terus satunya ke B. Nah, itu tidak bisa. Itu tidak boleh. Yang ketiga, jika relasi dinyatakan dengan grafik kartesius, maka tidak boleh ada satupun garis vertikal. Garis vertikal itu yang dari sumbu Y dari atas ke bawah, yang memotong grafik di 2 titik atau lebih. Jadi garis sumbu Y itu tidak boleh dia potong grafik, misalnya diketahui fungsi grafik fungsi, dia tidak boleh memotong lebih dari 2, 3 atau dan seterusnya. Dia cuma hanya ada satu saja. Nah, itu nanti berbicara panjangnya setelah materi ini. Lihat yang keempat. Untuk lebih jelasnya, amati contoh berikut. Contoh, himpunan pasangan terurut P kurung kurawal 1,3, 2,4, 3,5, 4,6, 0,4. Penjelasannya, kita merujuk pada yang ketiga, poin ketiga. Poin satunya, jika relasi dinyatakan himpunan pasangan terurut, maka tidak boleh ada 2 atau lebih pasangan terurut yang mempunyai unsur pertamanya yang sama. Sekarang kamu perhatikan di contoh P itu. Kamu perhatikan X-nya. 1, 2, 3, 4 dengan 0. Adakah pasangan terurut yang mempunyai unsur pertamanya sama? Kan tidak ada. Berarti P anggotanya 1,3, 2,3, 3,5, 4,6 dan 0,4 adalah suatu fungsi, sebab tidak ada pasangan terurut yang unsur pertamanya sama. Yang kedua, contoh Q-nya 1,3, 2,4, 3,5, 1,6. Sekarang kamu perhatikan 1, 2, 3 dengan 1. Berarti ada unsur pertama yang sama, yaitu 1 dengan 1. Nah, cuma 1 dengan 1 ya. Berarti himpunan Q itu bukan fungsi, sebab ada 2 pasangan terurut yang unsur pertamanya sama, yaitu 1,3 dan 1,6, di mana unsur pertamanya adalah 1. Yang berikut, lanjut lagi yang berikut. Untuk menyatakan bahwa F adalah suatu fungsi atau pemetaan himpunan A ke himpunan B, dilambangkan dengan F.2 A tanda panah ke B. Itu artinya fungsi. Jadi fungsi F, bacanya begini, fungsi F sedemikian sehingga A memetakan ke B. Maka lambang pernyataan fungsi tersebut dapat diganti dengan Fx ke B. Yang keenam, keterangannya adalah Y adalah peta dari X, atau F atau Y adalah fungsi dari X pada umumnya dilambangkan dengan Y sama dengan Fx. Ini bentuk fungsi. Jadi Y sama dengan Fx itu bentuk terakhir dari sebuah rumus fungsi dengan keterangan yang ada di layar tersebut. Baik, kita lanjut ya. Lanjut. Yang berikut mengenai nilai fungsi. Jadi fungsi itu memiliki harga ya. Jadi macam kamu pergi pasar, kamu punya pakaian Natal tahun baru bagi yang merayakan itu. Nah, itu kayak seperti itu. Ya harganya 25.000 ya, di sini juga ada harganya. 0 itu juga harga. Baik. Langsung saja. Misalkan dibeli ini contoh soal sederhana untuk menentukan bagaimana fungsi itu mempunyai nilai. Jadi, misalkan diberikan fungsi Y sama dengan Fx, itu rumus fungsi yang terakhir tadi, sama dengan itu X kuadrat ya, bukan X2 ya. Sorry, salah pengetikan ini. Maklum, Pak Guru sudah tua jadi. X kuadrat kurang 2 diberikan fungsi Fx sama dengan X kuadrat kurang 2. Maka nilai fungsi untuk X kuadrat kurang 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama kita ambil bilangan negatif yang terdekat dari angka 0. Kita angkat min 3 misalnya. X nya sama dengan min 3.
Min 3 itu dimasukkan ke dalam rumus fungsi.